Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sampaikan kepada anak-anak bahwasanya pada hari ini kita masih bisa bertemu antara Pak Ardi dengan anak-anak kelas 5, mulai dari kelas 5A sampai kelas 5E. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, memberikan kekuatan kepada kita semuanya, walaupun saat ini kita sedang diuji oleh Allah dengan pandemi corona. Kita berharap bahwa corona segera meninggalkan kita semuanya, dan tentunya yang kita harapkan adalah kita bisa bertatap muka. Anak-anak sekalian, pada hari ini Pak Ardi ingin menyampaikan satu pelajaran yang mana Pak Ardi diamanai oleh Bapak Syahnan sebagai Kepala Sekolah SD IT Yabis untuk mengajar ilmu pengetahuan sosial. Namun alangkah baiknya tak kala kita ingin memulai sesuatu, kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian yang saya hormati dan Pak Ardi sayangi, pada hari ini pelajaran IPS akan membahas tentang karakteristik kependudukan. Karakteristik kependudukan adalah satu pembahasan yang perlu kita semuanya ketahui. Materi ini penting. Materi ini sangat bermanfaat bagi kita, tak kala kita menjadi seorang pelajar. Karena pada dasarnya seorang pelajar adalah orang yang mampu menggunakan segala sesuatu yang telah Allah berikan kepada kita, apakah itu kemampuan akal kita, kemampuan hati kita, dan kemampuan olah dan gerak dari anggota tubuh kita. Nah, mengapa penting karakteristik kependudukan ini? Agar kita bisa bertingkah laku dengan baik selaku penduduk dari satu wilayah, dan kita tidak semena-mena dengan makhluk hidup ataupun makhluk tak hidup yang ada di sekitar kita. Nah, itulah mengapa karakteristik kependudukan ini perlu kita ketahui bersama. Nah, anak-anak, marilah kita bahas tentang karakteristik kependudukan ini satu demi satu. Yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai jumlah penduduk atau penduduk itu. Ya. Nah, apa itu penduduk, anak-anak? Ayo, siapa yang tahu di antara kalian semuanya? Penduduk, ya, dalam kamus bahasa Indonesia dikatakan adalah seseorang atau satu bangsa, satu komunitas yang mendiami atau bertempat tinggal di suatu tempat atau suatu wilayah. Nah, saat ini kita mendiami atau kita tinggal di Kota Bontang, maka kita disebut penduduk Kota Bontang. Saya belum punya KTP, Pak Ardi. Memang belum, karena anak-anak kelas 5 usianya belum 17 tahun. Nanti tak kala anak-anak sudah berumur 17 tahun, anak-anak baru akan mendapatkan KTP itu namanya. Nah, nanti rentetan, ada KTP, ada SIM, dan lain sebagainya. Ya. Nah, tapi anak-anak sudah mempunyai akta lahir. Dan dalam akta kelahiran itu tertulis bahwa namanya A, lahir pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, kemudian lahir pada hari sekian atau pada hari apa di Kota Bontang. Nah, itulah anak-anak atau kamu semuanya sudah bisa dinyatakan sebagai seorang penduduk. Penduduk mana? Penduduk Kota Bontang. Ya. Nah, oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, anak-anak, kita lihat. Oh, ternyata masalah penduduk di Indonesia ini, lebih umumnya di dunia ini, bukan satu masalah yang sederhana. Penduduk ini mendapat perhatian dari negara-negara.
dari para pejabat-pejabat pemerintah. Nah, ini ya. Ternyata penduduk di Kota Bontang, khususnya saya bicara Kota Bontang atau di Indonesia pada umumnya, itu jumlahnya senantiasa didata. Perkembangannya senantiasa dicatat. Ya. Melalui apa? Melalui sensus. Setelah didata, dicatat, baru dipublikasikan. Artinya diinformasikan kepada seluruh penduduk biar ngerti penduduk Kota Bontang ini sekarang berapa. Tahun 2020 ini berapa. Nah, itu disensus. Nah, anak-anak sekalian, apa itu sensus? Nah, menurut Kamus Bahasa Indonesia, sensus itu adalah proses pengumpulan, kemudian pengolahan, setelah itu dipublikasikan atau diinformasikan. Ya, mengenai apa? Mengenai data jumlah penduduk. Kapan sensus diadakan? Setiap 10 tahun sekali. Itu pengertian sensus. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, kalau 10 tahun kan lama sekali. Ada nggak kira-kira selain sensus? Ada. Kita lihat ya. Nah, apa yang digunakan di Indonesia dalam pengumpulan data penduduk? Nah, yang pertama sensus sudah kita ketahui. Nah, yang kedua, ada yang namanya registrasi penduduk. Yang ketiga, ada yang namanya survei penduduk. Apa itu survei penduduk? Survei penduduk adalah proses pengumpulan, pengolahan, dan publikasi data kependudukan melalui metode statistika yang hanya mengambil sampel dari seluruh populasi yang ada di satu tempat. Saya ingin memberikan contoh tentang survei penduduk. Saya memisalkan jumlah penduduk Kota Bontang tahun 2020. Ini contoh saja. Seandainya meleset, Pak Arti mohon maaf karena Pak Arti belum mendapatkan data jumlah penduduk Kota Bontang saat ini. Misalnya jumlah penduduk Kota Bontang itu ada 1000. Maka yang didatangi oleh petugas survei itu nggak nyampe 1000. Tapi hanya sekitar 500 orang saja. Karena dianggap oleh petugas survei bahwa 500 itu sudah bisa mewakili seluruh populasi penduduk Kota Bontang yang jumlahnya 1000 orang itu. Nah, bisa dipahami ya? Dan survei penduduk itu tidak mesti 10 tahun sekali. Setiap saat bisa diadakan, tergantung dari kebutuhan pemerintah. Entah pemerintah pusat, entah pemerintah provinsi, atau pemerintah kota dan kabupaten. Nah, ini. Oke. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya registrasi penduduk. Apa itu registrasi? Registrasi sama, yaitu proses pengumpulan, pengolahan data kependudukan dengan tujuan administrasi kependudukan. Ini juga insidental mengadakannya, artinya menurut kebutuhan daripada pejabat ataupun pemerintah provinsi, pusat ataupun daerah dan pemerintah daerah, kota dan kabupaten. Saya memberikan contoh tentang registrasi penduduk. Nah, anak-anakku sekalian, perlu kamu ketahui bahwa nanti pada tanggal 9 Desember 2020 di seluruh Indonesia, ya, tentu tepatnya untuk pemerintah daerah, kabupaten, dan kota, seluruh Indonesia akan mengadakan pilkada serentak
pemilihan kepala daerah secara langsung. Nah, untuk mengetahui berapa jumlah orang yang berhak menggunakan hak suaranya, maka petugas KPU bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik itu turun ke lapangan, ya, mencatat, mengumpulkan, dan mendata siapa saja yang sudah layak menggunakan hak pilihnya. Ya. Nah, dalam registrasi ini hanya memilih satu populasi, yaitu penduduk yang sudah berusia 17 tahun ke atas. Karena usia 17 tahun ke atas itu adalah penduduk yang sudah berhak menggunakan hak pilihnya. Anak-anak nggak dicatat, ya. Apalagi balita-balita nggak dicatat. Kamu nggak dicatat, tapi kalau Pak Ardi, kemudian para ustadzah, ustadz itu juga dicatat karena sudah berhak menggunakan hak pilihnya. Itu yang dikatakan registrasi penduduk. Nah, oke anak-anak, kita lihat selanjutnya apa yang akan kita bahas. Yaitu tentang kepadatan penduduk. Nah, apa itu kepadatan penduduk? Nah, anak-anak udah ngerti nih, saya yakin sudah ngerti. Ada kata padat. Berarti yang dihitung adalah, atau anak sudah punya pikiran, oh ini apa ini ya? Atau mungkin jumlah padatnya penduduk. Nah, baik anak-anak, kita lihat ya. Kepadatan penduduk adalah perbandingan atau pembagian antara jumlah penduduk satu wilayah dibagi dengan luas wilayah yang saat itu ditempati. Saya berikan contoh ini, ya. Nah, ini Pak Ardi mendapatkan data. Ya, Pak Ardi coba buka-buka di Google bahwa jumlah penduduk Kota Bontang pada tahun 2018 sebanyak 179 jiwa. Nah, itu dibulatkan ya, dibulatkan. Dan luas wilayah Bontang pada tahun 2018 adalah 498 kilometer. Nah, sekarang ditanya, berapa kepadatan penduduk Kota Bontang tahun 2018 setiap kilometer perseginya? Maka dalam menyelesaikan bisa kita lihat caranya. Ya, diketahui jumlah penduduk Kota Bontang 179.000 dan luas wilayahnya adalah 498 km persegi. Ditanya, berapa jumlah kepadatan penduduk tiap kilometer perseginya? Maka kita bisa mencarinya. Nah, jawab, 179.000 dibagi 498 km, maka ketemu kira-kira 365 orang atau 365 jiwa per 1 km persegi. Kira-kira padat apa enggak anak-anak Bontang? Bertambah apa tidak penduduknya? Semakin hari penduduk Kota Bontang semakin bertambah. Tentunya banyak faktor yang menyebabkan. Satu saat atau dalam pertemuan selanjutnya akan kita bahas nantinya. Mengapa penduduk itu senantiasa bertambah? Padahal dunia tidak bertambah luas. Ya, tempat tinggal kita tidak bertambah luas. Nah, tapi kita merasakan bahwa tempat tinggal kita lama-lama makin sempit. Yang tahun 2000 mungkin masih punya halaman. Tapi pada saat ini kita menyaksikan, oh halamannya sudah dibangun. 1 rumah, 2 rumah, 3 rumah. Sampai tidak menyisakan halaman tersebut. Nah ini. Jadi semakin hari semakin bertambah penduduk Kota Bontang itu. Oke anak-anak, kita bahas lagi. Nah, selanjutnya adalah tentang persebaran penduduk di Indonesia ini. Ini menarik sekali. Dalam pertemuan yang pertama,
kita sudah membahas bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Ada Pulau Kalimantan, ada Pulau Jawa, ada Pulau Sumatera, ada Pulau Sulawesi, Pulau Bali, sampai kepada Pulau Papua. Saat ini kita hidup di satu pulau yang namanya Pulau Kalimantan. Nah, ini ya. Kemudian bertanya, Ustadz, apa itu persebaran penduduk? Ya. Persebaran penduduk adalah jumlah wilayah, jumlah penduduk di suatu wilayah. Ya. Jumlah penduduk di satu wilayah. Penduduk Indonesia kira-kira berjumlah 250 juta. Nah, 250 juta itu tidak hanya bertempat di satu tempat saja. Ada yang bertempat atau mendiami Pulau Sumatera, ada yang mendiami Pulau Kalimantan, ada yang mendiami Pulau Jawa, ada yang mendiami Pulau Papua. Kira-kira di pulau-pulau kecil itu ada nggak penduduknya? Ada. Ada yang didiami, ada yang tidak didiami. Nah, jadi dengan demikian bagaimana tentang persebaran penduduk di Indonesia? Jawabannya adalah tidak merata. Ya. Persebaran di Indonesia, kalau ditanya, persebaran penduduk di Indonesia, kalau ditanya merata apa enggak? Nggak merata. Nah, kenapa nggak merata? Kita bahas dalam pertemuan selanjutnya. Nah, anak-anak sekalian, demikian apa yang Pak Ardi sampaikan tentang karakteristik kependudukan di Indonesia, dan saat ini belum selesai, nanti akan kita bahas lagi dalam pertemuan selanjutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan mohon doanya kepada anak-anak agar senantiasa berdekat-dekat dengan Allah, agar Allah mau dan peduli untuk segera mengakhiri masa pandemi ini dan semoga kita bisa bertatap muka kembali. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.